Oke, eh, ya Bang. Ini terakhir Bang, karena tadi waktunya sudah lebih dari 30 menit ini. Terima kasih banyak Abang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau masih ada pertanyaan silakan lanjut dulu, nggak apa-apa. Oke, Misalnya kalau begitu ada kita tunggu. pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan ya diajukan di forum di chat ya. Nanti saya akan bacakan buat teman-teman. Nah, bagi yang baru bergabung, narasumber kita ini adalah Cak Misbah ya, dari Sumeneb. Beliau salah seorang konten kreator yang bisa dibilang cukup sukses ya, karena sudah mencapai 1 juta subscriber. Silahkan bagi teman-teman yang baru bergabung dan kawan-kawan Historia HMI di seluruh Indonesia untuk berkunjung ke channel YouTube SS Mifada ya, milik Cak Misbah. Silahkan dilihat di sana. Di sana sudah ada banyak video-video yang berkaitan dengan soal kreativitas ya, terutama bagaimana cara membuat lampu hias ya. Itu saya akhir juga melihat, saya pikir kontennya konten apa Bang, ternyata konten lampu hias, dan itu kreatif banget. Dan saya kirim konten itu ke grup Kahmi Forever Journalist. Itu mereka heran juga lihat kontennya seperti itu, dan alat yang abang miliki sangat lengkap itu loh. Alat pertukangannya itu loh Bang, itu lengkap banget kata senior-senior itu. Nah itu abang sudah dari dulu punya alat-alat pertukangan itu, atau memang setelah perjalanan waktu konten sudah berjalan dan banyak penontonnya, dan saya lihat komentarnya banyak dari luar negeri juga Bang. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Tionghoa, ada yang berbahasa Inggris. Nah abang bagaimana membaca keinginan para pengunjung di kontennya abang itu? Apa kalau saya punya saya sendiri itu kalau melihat dari yang awal-awal ya palinglah alatnya sangat sederhana. Kalau dulu ya paling salah satu modal utama gerinda tangan kalau awal-awal untuk mesinnya ya. Kemudian untuk meja sendiri itu tidak seperti yang sekarang. Untuk meja paling ukuran sekitar 60 cm. 60 cm ya kecil. Saya maksimalkan apapun yang ada, seperti yang saya katakan di awal itu, maksimalkan alat atau kamera yang dia punya, baik menggunakan HP. Saya juga lumayan menggunakan kamera HP juga. Terus selama berapa tahun saya menggunakan gerinda, dan juga perlengkapan atau alatnya juga tidak lengkap. Terus kemudian yang ketiga, kalau di awal-awal ya berapa tahun saya juga sudah menjalani, saya juga tidak menggunakan kameramen, saya juga tidak menggunakan tim bagian editing dan sebagainya, tetap saya kerjakan sendiri. Kalau melihat dari video-video yang saya yang awal ya nggak lengkap, paling alatnya hanya sekedar gerinda tangan itu saja gitu. Terus paling seputar solder dan sebagainya. Terus kemudian yang ke belakang mulai akhir ini tidak hanya berfokus pada kerajinan tangan seperti lampu hias yang di belakang saya, termasuk proses cara pembuatan meja, cara pembuatan akuarium, cara pembuatan, pokoknya tetap konten-konten yang inspiratif. Tetapi yang perlu kalian, misalnya teman-teman yang mau membuat konten-konten inspiratif, itu sangat berat ya, khususnya di wilayah Indonesia. Kenapa seperti yang Mas Sofa bilang tadi, kenapa yang nonton itu rata-rata banyak dari mancanegara? Karena trik kalau bagi saya pribadi, di luar, negara-negara luar lebih menghargai karya di kreativitas. Kemudian yang kedua, seperti yang saya bilang di awal itu, untuk mendapatkan budget atau dolar itu bisa 5-10 kali lipat daripada Indo sendiri, karena lebih besar daripada dari negara-negara lain. Kalau Indonesia itu agak kecil. Terus kemudian yang ketiga itu konten edukatif itu berat sekali. Kalian bisa, atau teman-teman bisa menilai sendiri, konten yang paling banyak ditonton khususnya di Indonesia sekarang itu ya seperti apa, bisa nilai sendiri. Saya tidak mau membahas itu.
mulai, tapi secara bukan rahasia umum lagi, mulai dari tahun 2017 ke atas itu sudah mulai hancur. Banyak yang bilang ketika saya nonton salah satu konten kreator senior yang sudah lumayan lama, yaitu kalau dulu itu kita prakarya, tetapi kalau rusak. Salah satu faktor ada yang bilang itu juga salah satu adanya artis turun ke dunia per-YouTube. Itu bilangnya seperti itu. Makanya coba lihat saya sih yang trending. Ada nggak konten-konten kreatif yang masuk trending khususnya di Indonesia? Tetapi kalau di negara-negara luar itu rata-rata konten mereka prakarya tetap. Benar. Kalau sekarang ya sebenarnya luar biasa. Bukannya nggak bisa sih kita membuat konten-konten seperti itu. Contohnya sekarang saya mau membuat konten prank. Contoh ya. Iya. Bukan nggak bisa, sebenarnya bisa, tapi tergantung ke tujuannya seperti apa. Kalau tujuan saya, bagaimana konten yang saya buat ini bermanfaat buat orang lain, itu saja. Salah satu. Sebagai misalnya saya lagi nggak mood membuat video, lagi capek, lagi lemes dan sebagainya, salah satu motivasi saya harus memberikan konten atau video yang bermanfaat buat orang lain. Itu saja. Iya. Satu pengobat itu, obat supaya misalnya kita lagi malas membuat konten. Kalau di Indonesia itu benar-benar berat ya. Saya sendiri bukan nggak bisa sebenarnya membuat konten seperti itu. Saya kasih contoh nih sekarang. Reaksi, contoh membuat thumbnail reaksi muka pengemis dikasih uang 20 juta. Contohnya ini. Iya. Itu kan tinggal di setting. Untuk orang atau pengemis itu tinggal teman sendiri, atau kita benar-benar sewa pengemis tapi kita bayar aja. Contoh 20.000 atau 100.000, lah sudah suruh nangis dan lain sebagainya. Itu kan mudah sih sebenarnya membuat konten-konten seperti itu. Tapi kenapa saya tidak membuat konten-konten seperti itu? Kembali ke tujuan awal itu saya itu ya, konten saya meskipun berat, konten edukatif sampai mencapai saya katakan 1 juta subscriber itu saya katakan luar biasa, dan penonton masih aktif itu saya katakan masih luar biasa, karena konten-konten edukatif ya berat, lumayan berat memang. Orang mau subscribe saja sebenarnya berat, tidak usah jauh. Kita coba kembali kepada kita masing-masing. Misalnya nih, Mas Sofa itu seneng komputer, contoh. Iya. Seneng komputer. Kemudian tiba-tiba komputernya ada yang mati, ada yang bermasalah. Kemudian carilah tutorial cara memperbaiki komputer yang mati. Terus kemudian ketemulah salah satu video, dan setelah diperbaiki ternyata benar. Komputernya itu sudah diperbaiki dan anggaplah berhasil sudah diperbaiki berkat dari lihat nonton video tersebut. Mas Sofa sendiri itu belum tentu sudah memberikan manfaat ya, belum tentu subscribe channelnya dia. Paling ketika benar bang. Lagi cari video tersebut itu. Iya. Oke. Selanjutnya bang, terakhir bang, saran abang nih buat kita ini, terutama kader-kader HMI di seluruh Indonesia yang baru terjun ke dalam dunia konten kreator ini, semacam kayak closing statement lah dari abang ini, bagi teman-teman yang hadir di sini dan juga nantinya akan kita share kan ini diskusi ini di YouTube kita bang. Jadi kita butuh closing statement bang, saran, masukan, dan motivasi buat kami yang baru terjun ke dalam dunia YouTube ini bang. Kalau saran dari saya itu sangat sederhana. Saya juga katakan sama teman-teman itu, ketika mau belajar dunia konten kreator itu, maka kita jangan terlalu ribet mikirin bagaimana menghasilkan video yang baik. Artinya video yang baik bukan jelek ya, artinya kita di awal-awal itu kita maksimalkan apapun yang ada. Kita jangan berpatokan pada alat. Oh, saya nggak punya kamera, saya nggak punya tim, saya tidak punya uang untuk membelinya.
maksimalkan apapun yang ada di sekitar, apa yang dia punya itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Terus kemudian waktu, jangan cengeng lah. Saya sering mengatakan ini juga, jangan cengeng persoalan waktu. Karena kadang saya tidak punya waktu, saya sibuk lagi kerja dan sebagainya. Ya kalau benar-benar niat mau jadi konten, harus ada waktu untuk membuat konten, entah misalnya pagi sampai sore kerja, jadi membuat video pada saat malam. Terus buatlah video yang jangan ribet-ribet dulu lah. Artinya membuat video yang sederhana saja. Yang penting itu setiap anggaplah dalam satu minggu ada 2 video loh contohnya. Ada 2 video, atau kita misalnya benar-benar sibuk pada saat ada waktu renggang, membuat langsung sekaligus ada berapa konten. Contohnya satu hari 3 konten contohnya. Ya wes buat pada saat waktu renggang saja. Jadi tinggal diatur kapan jadwal uploadnya. Buat seiring berjalan waktu, kalau sudah mulai berjalan kontennya dan mulai memperbaiki kualitas. Contoh bisa cari tim. Contoh ganti kamera gitu. Ganti lensa dan lain sebagainya. Pokoknya kita jangan berpatokan pada alat dan persiapkan. Oke. Terima kasih banyak Bang. Sama Cak Misbah. Nanti mungkin kita bisa bertemu di lain waktu, dan insya Allah ketika saya berkunjung ke Sumenep, karena main ke Sumenep Cak, jadi ada teman nikahan di Sumenep, kita main ke Bluto, jadi ada dapat kita sampai di sini dulu Cak. Terima kasih bincang-bincangnya. Billahi wabarakatuh. Terima kasih matur talangkom Cak. Terima kasih ya Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas. Ayo. Saya. Siap. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.